Bab 1171, Idola saya selama masa muda saya. Su Yucheng sama sekali tidak menyadari bahwa emosi yang ditampilkannya hari ini telah membuat Tang Wulin khawatir tentang dia. Dia tidak tahu tentang kultivasi yang harus dia hadapi dalam pertandingan dengan Tang Wulin. Wulin, mari kita berdebat sebentar. Wu Zhangkong tiba-tiba membuat saran. Hah? Tang Wulin menatapnya dengan terkejut. Ikuti aku. Wu Zhangkong bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dia membawanya keluar dari kamarnya. Mereka dengan cepat tiba di aula luas di bawah pimpinan Wu Zhangkong. Sudah ada selusin siswa yang bertarung satu sama lain di dalam, mensimulasikan pertempuran yang sebenarnya. Di antara apa yang dilihat Tang Wulin, ini adalah area terbesar dari tempat penampungan pengungsi. Itu memiliki diameter sekitar 200 meter dan langit-langit sekitar 30 meter di atas kepala mereka. Langit-langitnya melengkung dalam kubah yang sempurna dan jelas bahwa itu buatan manusia. Untuk dapat membangun ruang seperti itu ratusan meter di bawah tanah, harga dan waktu yang harus mereka keluarkan untuk ini bisa dibayangkan. Namun, Akademi Shrek melakukannya. Tang Wulin diam-diam terpesona. Pada saat yang sama, dia berpikir tentang pepatah di mana kelinci yang lincah memiliki 3 lubang di liangnya. Bahkan jika mereka membangun kembali Shrek di masa depan, mereka harus membuat persiapan dalam banyak aspek. Mereka tidak bisa mengumpulkan semuanya di kota Shrek seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sekte Tang juga menghancurkan markas mereka. Mereka telah mengalami bencana besar dan menderita pukulan berat. Namun, kehancuran yang mereka hadapi tidak setinggi Akademi Shrek. Mereka masih memiliki cabang di Star Luo Empire. Paling tidak, itu sudah cukup untuk memastikan operasi normal Sekte Tang. Bahkan Tang Wulin tidak yakin seberapa besar kekuatan yang dimiliki Tang Sekte. Apalagi kekuatan luar. Dengan akumulasi 20.000 tahun. Rahasia batin Tang Sekte sangat dalam dan mendalam. Meskipun pasukan itu ingin mencabut Tang Sekte pada saat yang sama, tidak ada yang berani melakukan langkah pertama. Ini adalah efek menakutkan yang hanya bisa dihasilkan dari kekuatan yang cukup. Akademi Shrek dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Pada akhirnya, semuanya berujung pada akademi yang terlalu sederhana. Semuanya dikumpulkan di kota Shrek. Setelah kota Shrek dihancurkan, mereka tidak memiliki cadangan atau rencana darurat. Itulah alasan mengapa pelaku di balik layar bisa bertindak tanpa perhatian. Wu Zhangkong bertepuk tangan saat dia menarik perhatian semua siswa yang mensimulasikan dirinya sendiri. Ketika mereka melihat Wu Zhangkong, semua siswa mengenakan ekspresi hormat. Namun, banyak dari mereka tampak bingung ketika mereka melihat Tang Wulin di samping Wu Zhangkong. Anak-anak muda sebelum mereka lebih muda dari Tang Wulin dan kebanyakan dari mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia adalah orang asing bagi mereka. Ini adalah kali pertama mereka bertemu orang asing pada tahun lalu. Kalian semua bisa menonton kami berdebat dari jauh. Wu Zhangkong tidak berniat memperkenalkan Tang Wulin kepada mereka. Karena semua orang akan berlatih di luar setelah ini. Semakin sedikit mereka tahu tentang situasi Tang Wulin, semakin baik. Wu Zhangkong berjalan ke satu sisi sementara Tang Wulin berjalan ke sisi lain. Dia mengerti bahwa ini adalah cara guru Wu untuk menilai sejauh mana kekuatannya telah tumbuh. Sejak Tang Wulin memasuki pelataran dalam, guru dan murid ini tidak saling bertarung. Tang Wulin bisa merasakan aura seperti jurang yang datang dari Wu Zhangkong. Basis kultivasi guru Wu harus meningkat dengan pesat. Dia setidaknya harus menjadi Douluo jiwa dengan 8 cincin sekarang. Selain itu, Wu Zhangkong telah lulus dari Akademi Shrek dan tidak sama dengan Master Jiwa-Jiwa Douluo biasa. Saya tidak akan menahan diri, kata Wu Zhangkong dengan dingin. Jubah putihnya mengepak meskipun tidak ada angin. Tang Wulin memusatkan pandangannya pada Wu Zhangkong di seberangnya. Dia sepertinya telah melihat guru yang dia hadapi untuk pertama kalinya saat itu. Jubah putih dan pedang biru, es langit, dan salju dingin. Meskipun Tang Wulin telah tumbuh ke tahap di mana dia bisa bertarung dengan Wu Zhangkong, dia tidak pernah bisa melupakan penampilan heroik Wu Zhangkong sejak saat itu. Dapat dikatakan bahwa sepanjang remaja Tang Wulin, Ice Dragon Sky Wu Zhangkong telah menjadi idola dan panutannya. Setelah ia berkembang menjadi baju perang pertempuran 3 kata,
Wu Zhangkong menambahkan kata, naga, ke baju tempurnya membuatnya menjadi naga Longbing. Nama baju perangnya sekarang adalah Sky Dragon Eyes. Dalam hati Tang Wulin, Guru Wu pasti akan menjadi baju perang pertempuran 4 kata di masa depan. Suasana langsung berubah saat mereka berdua berdiri diam. Para siswa yang telah berlatih sampai sekarang sudah pindah ke sisi. Mereka tampak kaget dan antisipasi ketika sesi sparring akan segera dimulai. Sebagian besar dari mereka menatap Tang Wulin. Mereka sudah sangat akrab dengan kekuatan Wu Zhangkong. Namun, mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika mereka melihat pemuda yang tidak terlihat jauh lebih tua dari diri mereka sendiri. Siapa dia? Bisakah dia benar-benar melawan Guru Wu? Mata Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menjadi warna biru dingin. Pedang dengan warna yang sama muncul di genggamannya. Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya tepat di awal saat dia menghadapi Tang Wulin. Tang Wulin melihat lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kaki Wu Zhangkong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dering. Ketika Tang Wulin melihat cincin jiwa berwarna hitam terakhir yang muncul dari tubuh Wu Zhangkong, matanya langsung menjadi kusam. Meskipun sudah lama sejak dia berkelahi dengan Wu Zhangkong, dia yakin bahwa hanya beberapa tahun telah berlalu sejak itu. Sejak dia pergi ke Star Luo Empire. Mereka paling tidak berpisah selama 5 tahun. 5 tahun yang lalu, Guru Wu seharusnya berada di 7 deringan dan bukan 8. Apakah dia berkembang ke basis budidaya gelar Douluo peringkat hanya dalam 5 tahun? Meskipun Tang Wulin sangat percaya diri pada dirinya sendiri, dia masih akan ditekan ketika dia harus bertarung melawan naga Douluo berperingkat naga Douluo berdering 8. Apalagi Guru Wu saat ini yang memiliki basis budidaya 9 cincin. Setelah seseorang memiliki 9 dering, orang itu sudah akan menjadi judul Douluo. Itu adalah simbol pangkat master jiwa tertinggi. Dengan kata lain, Guru Wu sudah bisa disebut sebagai Yang Mulia. Selain kaget, hati Tang Wulin dipenuhi dengan sukacita. Keberadaan judul Douluo adalah berita baik bagi kekuatan besar manapun. Itu sama untuk Tang Wulin. Jika Guru Wu sekarang menjadi judul Douluo, itu berarti bahwa Shrek Academy akan memiliki judul Douluo lain di jajarannya. Selain itu, dengan kekuatan bertarung individu Guru Wu, keberadaannya seperti menara penguat untuk Akademi Shrek. Tang Wulin menjadi bersemangat ketika memikirkan hal ini. Semangat juangnya terangsang juga. Lebih sedikit orang berjalan ke gimnasium dari luar. Orang yang berjalan di depan mengesankan Wu Siduo dan Tang Wulin juga akrab dengan wajah di belakangnya. Immortal Su Yucheng, Sakler Luo Guixing, Beruang Gelap Yang Nianxia, dan Jade Yake Zheng Yiran. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah Yang Nianxia dan Zheng Yiran berjalan bersama-sama dengan tangan. Dia tidak tahu kapan kedua neme ini berkumpul. Zheng Yiran tampak sombong seperti sebelumnya. Tampaknya beberapa hal tidak akan pernah berubah. Tang Wulin bahkan curiga apakah dia dilahirkan dengan ekspresi itu. Yang Nianxia terlihat lebih baik dari biasanya. Tampaknya mustahil baginya untuk membahayakan kehidupan. Ada saat ketika taktik liciknya meninggalkan kesan mendalam pada Tang Wulin. Ketika dia melihat mereka, Tang Wulin ingin berteriak pada mereka. Dia ingin mengatakan, "Saya sangat senang bahwa semua orang hidup." Namun, Wu Zhangkong mulai bergerak pada saat ini. Tidak mungkin dia akan melewatkan gangguan sesaat Tang Wulin. Dia tidak punya niat untuk membiarkan kesempatan ini terlepas dari tangannya. Di medan perang sejati, musuh tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan karena Anda terganggu. Begitulah keadaannya. Itulah sebabnya Wu Zhangkong menyerang pada saat pertama. Dia bergerak secepat kilat. Gelombang dingin yang ekstrim menyebar secara instan. Pada saat itu, Tang Wulin hanya merasa seolah-olah berada di antara tundra beku. Bahkan dengan kekuatan tubuhnya, dia merasa seperti akan beku. Bab 1172, Tang Wulin vs Wu Zhangkong. Sangat kuat. Tang Wulin merasakan penurunan suhu di sekitarnya karena pengaruh pedang Skyfrost Guru Wu di atasnya. Itu setidaknya 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan pertemuan masa lalunya dengan itu. Wu Zhangkong dengan mengesankan memancarkan Skyfrost Sword birunya. Tidak ada ornamen dalam tindakannya. Cahaya berwarna biru mencapai Tang Wulin dalam sekejap.
Serangan itu tidak hanya lebih bersih dan lebih sederhana dari sebelumnya, tetapi juga lebih efektif. Pedang Skyfrost bahkan belum sampai padanya tetapi Tang Wulin sudah merasa seolah-olah hatinya membeku. Ketika Wu Siduo dan yang lainnya melihat bahwa Wu Zhangkong ingin berdebat dengan Tang Wulin, mereka tidak bisa berhenti di jalur mereka dan terkejut. Mereka menatap kompetisi ini dengan tatapan terkonsentrasi. Mereka semua tertarik untuk melihat seberapa banyak Tang Wulin telah tumbuh. Mereka berlima adalah bekas rival Tang Wulin. Meskipun ada saatnya mereka mengakui fakta bahwa Tang Wulin lebih kuat dari mereka, akan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah setelah waktu yang lama berlalu. Mereka percaya diri dalam perbaikan mereka sendiri juga. Sejak Akademi Shrek dihancurkan, mereka memfokuskan upaya mereka pada kultivasi mereka sendiri. Mereka praktis telah bekerja keras setiap menit. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak dapat melampaui Tang Wulin bahkan setelah semua upaya ini. Mereka secara alami bisa melihat seberapa jauh Tang Wulin telah tumbuh melalui sesi perdebatan antara Guru Wu dan dia. Di bawah tekanan Guru Wu, dia pasti akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Tang Wulin bergerak. Dia tidak berani sedikit pun ceroboh terhadap serangan Wu Zhangkong. Lingkaran-lingkaran cahaya naik dari bawah kakinya. Tetapi itu tidak datang dari cincin jiwanya. 5 cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya dan tubuhnya bersinar dalam warna emas. Tang Wulin langsung tumbuh lebih dari 2 meter. Sisik emas berbentuk berlian menutupi permukaan kulitnya dan lapisan cahaya keemasan yang dilepaskan dari tubuhnya tampak seolah-olah memiliki substansi. Setelah Skyfrost Sword Wu Zhangkong menembus cahaya keemasan, transparansi tiba-tiba meningkat. Itu menyerupai kristal emas transparan ketika lapisan riak bergelombang di permukaannya. Pedang Skyfrost bergerak semakin dalam. Tetapi dia merasa seolah-olah dia menusuknya menjadi kulit sapi. Pedang Skyfrost tidak hanya melambat, tetapi tubuh aslinya juga terungkap. Riak-riak dari cahaya keemasan menyebar dan secara mengejutkan berhasil memblokir serangan Skyfrost Sword. Pada saat ini, Tang Wulin mengangkat cakar naga emas tangan kanannya saat dia menggaruk Skyfrost Sword dengan kecepatan kilat dan sepasang sayap naga emas membentangkan di belakangnya. Apa itu cahaya keemasan? Zheng Yiran tidak bisa membantu tetapi bertanya saat dia menatap adegan dengan mulut ternganga. Ekspresi bangga di wajahnya langsung menghilang. Mereka tahu betul seberapa tajam pedang Skyfrost milik Wu Zhangkong. Mereka terkejut bahwa Tang Wulin mampu memblokirnya dalam keadaan seperti itu. Selain itu, dia tampaknya telah memblokirnya menggunakan semacam penghalang pelindung. Mereka tidak tahu apakah dia menggunakan keterampilan jiwa sama sekali. Namun, Yang Nianxia memperhatikan sesuatu yang lain. Dia bergumam, jika aku ingat dengan benar, dia hanya memiliki 3 cincin jiwa berwarna emas yang berhubungan dengan garis keturunannya saat terakhir kali kami bertemu. Saya tidak berpikir itu sudah lama sejak itu. Tetapi dia sudah memiliki 5 cincin sekarang. Kemudian basis budidayanya harus dimiliki. Mereka semua memiliki dugaan dan pertanyaan di hati mereka. Bentrokan antara Tang Wulin dan Wu Zhangkong sekarang benar-benar dimulai. Dalam sekejap di mana cakar naga emas Tang Wulin bertabrakan dengan pedang Skyfrost. Pedang Skyfrost tiba-tiba meledak menjadi ribuan garis yang menutupi Tang Wulin. Tang Wulin juga terkejut dengan lompatan. Cahaya keemasan di permukaan tubuhnya juga tiba-tiba meningkat. Dia menginjak tanah dengan kuat dengan kaki kanannya dan 8 naga emas naik ke langit dengan raungan naga yang keras. Naga emas ini tampaknya tidak terbentuk dari energi. Seolah-olah mereka benar-benar memiliki substansi. Begitu mereka muncul, mereka segera mengitari Tang Wulin dan memblokir tebasan yang datang padanya. Getaran intens yang diciptakan oleh Golden Dragon Shakes the Earth juga langsung menyebar ke kaki Wu Zhangkong. Meskipun Wu Zhangkong sudah menjadi ahli di peringkat judul Douluo, bukan seolah-olah Tang Wulin tidak pernah bertarung dengan seorang ahli dengan peringkat yang sama sebelumnya. Darah 9 dari tentara Dewa Darah juga dari peringkat judul Douluo. Dia bahkan kalah dari Tang Wulin karena dia meremehkan lawannya. Tang Wulin saat ini tidak dapat dibandingkan dengan Tang Wulin saat itu. Itu juga alasan mengapa dia tidak takut meskipun basis kultivasi Wu Zhangkong saat ini. Lapisan cahaya yang meledak di tubuh Tang Wulin adalah Dragon Air. Dragon Air dan Dragon Might bukan kemampuan yang dia dapatkan setelah menembus segel ke-11.
Mereka hanya muncul setelah dia menyelesaikan avatar jiwa bela dirinya dan tubuhnya bergabung lebih sempurna dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Menghadapi Wu Zhangkong, Tang Wulin segera melepaskan Dragon Air-nya. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan kemampuannya. Aura Tang Wulin berubah dengan aktivasi Golden Dragon Suckes the Earth juga. Untuk indera Wu Zhangkong, sepertinya gelombang udara emas tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat Tang Wulin menginjak tanah dengan kaki kanannya. Gelombang aliran udara keemasan ini sejenak mengejutkannya. Dia merasa seolah rohnya mati rasa juga dan Tang Wulin tampaknya telah menjadi lebih besar dan lebih tinggi juga. Getaran telah mencapai kakinya dalam sekejap di mana pikirannya bergoyang. Wu Zhangkong jelas memiliki basis kultivasi yang hebat. Dia bereaksi terhadap perubahan pada saat pertama. Cahaya biru menyala di bawah kakinya dan dia tiba-tiba melompat di udara. Sebuah kerucut es berdiri di mana dia berdiri sesaat sebelumnya tanpa ada yang menyadarinya dan telah mendorong tubuhnya ke udara. Namun, 8 naga emas tidak membiarkannya pergi. Mereka mengejarnya di udara. Dragon air di tubuh Tang Wulin bergetar. Tebasan pedang semua diselesaikan di tengah-tengah suara ledakan ketika mereka terhubung dengannya. Ini adalah kombinasi cerdas dari Dragon Air dan Golden Dragon Blaze. Dragon Might dan Dragon Air adalah yang paling menakutkan dalam arti bahwa mereka adalah kemampuan alami Raja Naga Emas. Mereka bisa dengan sempurna bergabung dengan kekuatan Raja Naga Emas. Setelah banyak pertempuran yang sebenarnya dan peningkatan besar dalam kekuatan spiritualnya, Tang Wulin saat ini sudah memiliki basis kultivasi yang mencerminkan sifat aslinya. Dia sudah bisa memanfaatkan kemampuan Raja Naga Emas sealami dia dilahirkan dengan mereka. Dia tidak perlu menggunakan keterampilan secara terpisah lagi. Sementara Wu Zhangkong masih di udara. Skyfrost Sword-nya tiba-tiba membesar dan terbagi menjadi 8. 8 pedang berkilauan turun dari langit dan secara bersamaan memukul 8 naga emas. Kemudian dengan momentum yang sama, mereka membentuk roda pedang dan terbang ke arah Tang Wulin. Seperti yang diharapkan dari Guru Wu, Tang Wulin tidak bisa berhenti memuji. Pada saat yang sama, dia bergerak juga. Sebuah lingkaran emas dengan cepat meledak di bawah kakinya dan 5 cincin jiwa emas di tubuhnya langsung digantikan oleh 7 cincin jiwa. Cincin jiwa ketiganya berkedip-kedip. Justru Blue Silver Golden Array. Selain mampu mengendalikan pergerakan lawannya, kemampuan terbesar dari Blue Silver Golden Array adalah Elemental Stripping. Di sisi lain, fitur Skyfrost Sword yang paling kuat adalah perintahnya atas elemen es. Tang Wulin ingin melucuti Wu Zhangkong dari atribut unsurnya. Luo Guixing, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya. Apa yang dilakukan Tang Wulin? Apakah dia benar-benar punya waktu untuk melakukan semua itu ketika dia menghadapi Guru Wu? Di matanya, Tang Wulin melakukan sesuatu bunuh diri. Seberapa kuatkah Guru Wu? Akankah Elemental Stripping berhasil tepat waktu? Bagaimana dia bertahan melawan roda pedang yang turun yang dibentuk oleh Skyfrost Sword? Tang Wulin menampilkan adegan yang mengejutkan teman sekolahnya. Matanya tiba-tiba bersinar ketika dia melihat ke langit dan cahaya keemasan keluar dari matanya. Bahkan ada cahaya keemasan yang keluar dari ujung matanya. Tombak Golden Dragon-nya dengan berani muncul di tangannya dan dia menikam dengan Thousand Using Fingers. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menyatu saat mereka menjaring roda pedang Wu Zhangkong. Dia tidak menghindar atau berlari melainkan menghadapi serangan langsung. Suara ledakan terdengar jauh seperti bunyi bel. Tubuh Tang Wulin sedikit bergetar. Tubuhnya langsung tertutup lapisan es. Namun, itu cepat tersebar di bawah pengaruh Blue Silver Golden Array dan perlindungan Dragon Air-nya. Roda es pedang Skyfrost yang turun langsung hancur dan berubah menjadi partikel es yang tersebar di sekeliling. Sosok Wu Zhangkong juga terungkap. Bahkan wajah Wu Zhangkong telah mencatat kejutan pada saat itu. Meskipun dia tahu bahwa basis budidaya Tang Wulin sudah ada di 7 cincin dan kekuatannya jelas lebih kuat daripada jiwa suci 7 cincin biasa dengan pangkat garis keturunan Raja Naga Emasnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Wulin akan dapat menerima roda pedangnya. Dalam pertarungan langsung ketika mereka berdua adalah Master Jiwa Assault System Battle. Harus diketahui bahwa Wu Zhangkong tidak menahan diri. Itu adalah serangan titel Dou Luo.
Kekuatan penetrasi yang menakutkan dalam tusukan Tang Wulin dan kekuatan serangan dan penetrasi tombak itu sendiri membuatnya tidak punya pilihan selain menghindari ketajamannya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ada celah besar di pangkalan kultivasi mereka. Tetapi Tang Wulin tidak dirugikan sedikit pun setelah tabrakan tadi. Wu Siduo, Luo Guixing dan yang lainnya yang mengamati pertandingan semua kagum. Apakah dia sudah tumbuh ke tingkat seperti itu? Dia tidak tampak spesial dengan cara apapun. Tetapi dia mampu memblokir serangan habis-habisan Guru Wu. Tak satu pun dari mereka yang bisa melakukan itu. Bab 1173, rusak. Tousan menuduh Finger Stang baru saja berakhir. Sedangkan Blue Silver Golden Array bermunculan di bawah kakinya. Dalam sepersekian detik, efek elemental stripping membuat suhu dingin es di sekitarnya turun secara drastis. Pada saat yang sama, sayap di punggung Tang Wulin mengepak. Dia tidak menunggu Blue Silver Golden Array mulai berlaku tetapi segera meluncurkan serangan. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Blue Silver Golden Array untuk sepenuhnya mengendalikan Wu Zhangkong. Itu tidak pragmatis. Dia menggunakan efek Blue Silver Golden Array untuk mengganggu Wu Zhangkong dari melepaskan kemampuannya. Sudah cukup. Tidak diragukan lagi. Eksekusi Tang Wulin tepat. Wu Zhangkong dipengaruhi oleh dampak Tousan menuduh Finger dan pengaruh Blue Silver Golden Array sehingga dia harus berhenti sejenak dari serangan-serangan awalnya. Sementara itu, Tang Wulin naik ke langit. Sayap di punggungnya mengepak saat dia meluncurkan Golden Dragon Fleece. Dia berubah menjadi siluet emas yang menyilaukan dalam sekejap. Dia berlari langsung ke Wu Zhangkong dengan ujung tombak naga emas yang runcing. Pada saat yang sama, tanaman merambat Kaisar Blue Silver melonjak keluar dari tubuhnya seperti sarang ular dan menjalin tombak naga emas. Dia telah meluncurkan keterampilan fusi jiwa darahnya. Wu Zhangkong merespons dalam sepersekian detik meskipun terpengaruh oleh serangan itu. Dia memilih untuk tidak membalas dengan paksa tetapi mengubah arahnya. Dia melakukan putaran dan berputar ke tempat puluhan meter jauhnya. Namun, retretnya membuat Tang Wulin lebih mengesankan. Lalat naga emas berbalik di langit dan segera menyusul Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tampak terancam untuk pertama kalinya dari tombak naga emas yang mengesankan. Cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar diam-diam. Dia memegang pedang di tangannya dan membuat gerakan mengangkat. Tang Wulin memiliki kesan mendalam tentang keterampilan jiwa keenam Wu Zhangkong. Itu adalah keterampilan jiwa kekuatan penyimpan. Tapi Tang Wulin tidak bisa mengingat namanya. Dia hanya ingat bahwa keterampilan pedang Wu Zhangkong sangat kuat. Pikiran itu terlintas di benaknya. Pedang Skyfrost dan tombak naga emas bertabrakan sekali lagi. Dentang. Sinar emas memancar dari tubuh Tang Wulin meredup seketika. Dia ditutupi lapisan es dan bahkan ruang sekitarnya meledak dengan lapisan aliran udara putih yang tebal. Namun, Wu Zhangkong terlempar ke belakang seperti bola meriam ketika ia terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Di sisi lain, Tang Wulin dibekukan oleh Skyfrost Sword. Namun, para penonton tidak berharap bahwa Ice Douluo Wu Zhangkong yang sama-sama seorang master jiwa tipe penyerangan akan dihancurkan oleh tombak Tang Wulin dalam tabrakan frontal. Dia hanyalah seorang sage jiwa. Guru Wu adalah gelar Douluo. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada banyak perbedaan? Bagaimana itu bisa terjadi ketika kedua belah pihak tidak menggunakan armor tempur mereka? Wu Siduo, Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Nianxia, dan Zheng Yiran terpana melihat pemandangan di depan mata mereka. Apakah dia manusia? Keyakinan awal mereka terkikis pada saat ini. Bahkan Wu Siduo, ditekan oleh Tang Wulin sebelumnya, berada di bawah asumsi bahwa dia tidak begitu lemah dibandingkan dengan Tang Wulin meskipun hanya mengandalkan keterampilan fusi jiwa bela dirinya. Hell White Tiger, namun, pada saat ini, dia harus menerima kebenaran bahwa dia tidak hanya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Tang Wulin. Hanya ada celah yang tidak bisa dijembatani antara keterampilan mereka. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Jika mereka berada di tempat Wu Zhangkong, mungkinkah mereka menahan serangan dari tombaknya? Sinar keemasan di tubuh Tang Wulin bersinar terang. Rasanya seolah-olah dia telah berubah menjadi matahari keemasan di langit saat ini. Dia mengarahkan tombak naga emas ke Wu Zhangkong. Sinar keemasan melesat keluar dengan cepat meninggalkan kilatan emas yang menyilaukan di langit.
Itu adalah keterampilan jiwa aslinya. Langkah ketujuh dari Golden Dragon Nine Moves yang dikenal sebagai King's Path. Penghormatan tertinggi yang bisa dia berikan kepada Guru Wu ketika mereka terlibat dalam pertempuran adalah untuk mencurahkan semua upayanya dalam pertarungan. Bahkan sebelum sesi perdebatan, Tang Wulin memahami hal ini dengan baik. Dengan demikian, dia tidak menahan sedikit pun tetapi melepaskan serangannya yang paling kuat. Ketika Wu Zhangkong diledakkan, dia mengalami transformasi. Dia mengalami pertempuran yang tak tertandingi. Sama seperti dia diledakkan. Meskipun menjadi judul Douluo, dia menyadari bahwa dia jauh lebih lemah dari Tang Wulin ketika datang ke kekuatan mereka. Selain itu, ia sangat terkejut dengan keterampilan fusi jiwa darah Tang Wulin. Meskipun demikian, ia tetap berpikiran jernih. Cincin jiwa ketujuh di tubuhnya bersinar pada saat yang tepat dia diledakkan. Dia melepaskan avatar jiwanya, Skyfrost. Seluruh tubuhnya tiba-tiba memanjang. Dia telah menjadi 4 meter ketika dia meledak 100 meter jauhnya. Sementara Skyfrost Sword-nya memiliki panjang 6 meter yang mengerikan. Wu Zhangkong muncul seperti patung es putih saat ini. Seseorang hampir tidak bisa melihat fitur wajahnya. Tetapi pedang Skyfrost di tangannya telah memutih sepenuhnya. Itu adalah bentuk paling kuat dari Skyfrost Sword dan avatar jiwanya. Secara bersamaan, cincin jiwa ke-8 di tubuh Wu Zhangkong juga bersinar. Cincin jiwanya yang ke-8 berkilauan saat dia mengangkat Skyfrost Sword tinggi ke udara. Itu meledak dengan bunga es yang tak terhitung jumlahnya di udara seketika. Saat bunga-bunga es ini meledak, suhu di sekitarnya turun drastis. Nol absolut dari Skyfrost. Wu Zhangkong bergerak. Dia tetap elegan seperti sebelumnya di udara. Terlepas dari penampilannya sebagai patung es, ia memancarkan perasaan aneh kepada mereka yang menonton. Suhu ultra rendah dari nol absolut terbatas pada area kecil oleh Wu Zhangkong. Sebuah bola es mengembun tiba-tiba yang kemudian dilemparkan ke arah jalan Raja Tang Wulin. Pedang Skyfrost pada nol mutlak tidak terkalahkan. Boom, keduanya saling bertabrakan. Itu semua terjadi dalam waktu singkat. Jika judul Douluo lain ada di tempatnya, sama sekali tidak mungkin orang itu bisa meluncurkan avatar jiwa bela diri dan keterampilan jiwa ke-8 berturut-turut. Namun, Wu Zhangkong melakukannya. Dia telah menggunakan bentuknya yang paling kuat untuk bertahan melawan serangan Tang Wulin yang luar biasa. Mengaum, mengaum, roar. Selama tabrakan, Wu Zhangkong mendengar naga yang gagah berani yang tak terhitung jumlahnya mengaum. Dia merasakan semburan kekuatan menakutkan dan sombong yang mirip dengan kekuatan langit dan bumi. Pedang Skyfrost-nya tetap teguh meski dihadapkan oleh kekuatan sombong ini. Untuk kebangkitan Shrek, tidak ada yang bisa mengguncang iman dan kepercayaannya. Tabrakan itu diproduksi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Pada saat itu, semua orang tampaknya terperangkap dalam kebingungan. Bola es putih yang diciptakan oleh Wu Zhangkong benar-benar ternoda oleh sinar keemasan dan mulai mencair seketika. Sekelompok orang yang menjadi saksi adegan itu terkejut. Bola es meledak di saat berikutnya. Cahaya pedang itu melesat keluar dan menyebar ke seluruh langit. Suara menusuk, bentrok, dan fluktuasi energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka di seluruh gimnasium. Untungnya, perisai pelindung gimnasium dimaksudkan untuk pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo. Saat ini, penonton hampir tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ketika energi ledakan menabrak pelindung, kecerahannya begitu mencolok sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun. Sinar itu bertahan lama. Akhirnya, perisai pelindung kembali normal mengungkapkan dua sosok di dalam. Tang Wulin dan Wu Zhangkong telah bertukar tempat. Mereka berdiri dengan punggung saling berhadapan. Tombak naga emas di tangan Tang Wulin menunjuk secara diagonal ke tanah. Sementara Wu Zhangkong telah menghapus avatar jiwanya. Orang-orang memperhatikan lapisan tambahan baju tempur biru es di Wu Zhangkong. Lapisan armor tempur bersinar putih seolah-olah kabut beredar di dalam. Bukankah ini bukan armor perang 3 kata miliknya? Sky Dragon Eyes. Apakah Guru Wu terdorong untuk menggunakan baju perangnya? Dentang. Pada saat berikutnya, semua orang mendengar suara renyah yang keras. Di bawah tatapan kaget semua orang, pedang Skyfrost di tangan Wu Zhangkong pecah. Sebagian bilah pedang patah dan jatuh ke tanah. Tubuh Wu Zhangkong bergoyang sekali setelahnya.
Apakah itu rusak? Apakah pedang Skyfrost pecah? Bab 1175, itu tempat yang sangat bagus. Tang Wulin dengan cepat menghitung keuntungan dan kerugian dari pertempuran ini di pikirannya. Kekuatan spiritual domain rohnya membuatnya merasa seolah-olah dia bisa mendapatkan kontrol penuh atas seluruh adegan dan dia bisa mengingat setiap detail pertempuran dengan jelas. Dia telah tumbuh selama ini. Tingkat pertumbuhannya telah meningkat pesat. Terutama setelah pertempuran dengan pesawat Abyssal. Dia tumbuh begitu cepat sehingga mengejutkan. Luo Guixing dan yang lainnya yang awalnya ingin berdebat dengan Tang Wulin segera menolak gagasan itu setelah menyaksikan pertempuran antara dia dan Wu Zhangkong. Jika Guru Wu tidak mampu mengalahkannya, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan yang layak? Tang Wulin menceritakan perjalanannya hanya setelah bersatu kembali dengan teman-teman sekelasnya. Ketika sekelompok orang mengetahui bahwa Atlas Douluo mengorbankan hidupnya tanpa pamrih untuk melindungi mereka, kelompok itu terdiam total. Meskipun akademi dihancurkan, Shrek tidak pernah menghilang sebelumnya. Kita harus membangun kembali Shrek. Apapun risikonya, kata Yang Nianxia dengan galak. Tang Wulin mengangguk dan berbicara. Guru Wu memberitahu saya sebelumnya bahwa dia mungkin akan mengirim semua orang dalam batch untuk pelatihan khusus di masa depan dan lokasi pelatihan sudah dipilih. Saya pikir kalian semua akan menjadi angkatan pertama. Oh, di mana itu? Tanya Wu Siduo dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin mengangkat bahu dan menjawab. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Memberitahu Anda akan memengaruhi pelatihan Anda. Bagaimanapun, saya sudah pernah ke tempat itu. Itu tempat yang sangat bagus. Entah mengapa, hati Luo Guixing tiba-tiba berdetak kencang saat melihat senyum di wajah Tang Wulin. Dia terus-menerus merasa seperti ada niat buruk di balik senyum Tang Wulin. Jelas bahwa pelatihan itu tidak akan sesederhana yang dia pikirkan. Sisa orang belum menyadari hal itu. Mereka semua berada di pangkalan budidaya 7 cincin dan mereka merasa agak percaya diri dengan kemampuan mereka. Bahkan Zheng Yiran, yang basis budidayanya paling lemah, sudah di peringkat ke-60 pada saat ini. Pada tahun sebelumnya, mereka telah berkultivasi dengan susah payah setiap saat tanpa niat untuk bersantai. Senior, bagaimana dengan kita? Bisakah kita menghadiri pelatihan juga? Tanya seorang siswa yang lebih muda. Sambil tersenyum, Tang Wulin mengangguk. Tentu saja Anda bisa. Semua orang pada akhirnya akan memiliki kesempatan untuk pergi. Namun, Anda harus meningkatkan basis kultivasi Anda ke tingkat tertentu terlebih dahulu. Ya, senior. Tang Wulin bertanya pada Wu Siduo. Kalian semua masih menguasai 2 kata battle armor, kan? Sudahkah Anda menemukan cara untuk beralih ke armor pertempuran 3 kata? Wu Siduo menjawab, belum. Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Kami tidak dapat memperoleh jumlah bahan langka yang memadai karena logam mulia datang dalam jumlah kecil. Selain itu, logam-logam yang sangat dicari terdaftar dan dicatat dengan federasi. Ada banyak dari kita. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan bahan yang cukup untuk menempa baju perang. Kami memiliki cetak biru yang dirancang. Tetapi kami belum masuk ke spesifik. Pada titik ini, dia terdengar sangat tidak berdaya. Yang Nianxia berbicara. Yang terpenting, kita tidak bisa memalsukan. Anda harus tahu bahwa naik dari peringkat 2 ke peringkat 3 adalah rintangan terpenting dalam membuat baju perang. Dengan menjadi Master Armor pertempuran 3 kata, seseorang pada dasarnya dapat mencapai tingkat Master Jiwa Pembangkit Tenaga Listrik kelas 1. Tetapi armor perang 3 kata perlu ditempa jiwa. Dan berapa banyak pengrajin Sein yang ada di seluruh benua? Terlalu sulit untuk mencari bantuan dari Sein Craftsman. Jadi kita hanya bisa memikirkan hal ini lebih lanjut dan membahasnya nanti. Tang Wulin berkata, aku masih ingat kamu menjadi pandai besi. Apa standar penempaan Anda sekarang? Yang Nianxia terkekeh pahit. Dia berbicara, tidak ada yang hebat. Spirit forging terlalu sulit dan membutuhkan banyak sumber daya. Saya baru saja menerobos ke peringkat 5 sebelum bencana besar. Tetapi tingkat keberhasilan penempaan semangat saya bahkan tidak 40%. Terlebih lagi, aku terlalu tidak sabar untuk menempa armorku selama peningkatan menjadi armor perang 2 kata karena ketidaksabaranku. Jalan pandai besi benar-benar sulit.
Aku ingat merasa kesal kepadamu sebelumnya. Tapi aku hanya benar-benar mengerti betapa sulitnya bagimu untuk menjadi pandai besi peringkat 5 begitu dini ketika aku berusaha untuk mencapai penempaan roh. Tang Wulin mengangguk setuju. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat dirinya ke peringkat saat ini dengan mudah jika bukan karena kekuatan tak terbatas yang diberikan oleh Golden Dragon King Bloodline di samping budidaya yang melelahkan dan kekuatan spiritual yang tangguh. Selain itu, dia memiliki total 2 pengrajin suci dan 1 pengrajin suci yang mengajarinya cara menempa. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki guru terbaik di benua itu untuk membantunya mencapai keberhasilannya saat ini dengan lancar. Karena kamu punya cetak biru, tinggalkan saja tempa padaku. Bisakah Anda ceritakan pada saya jenis logam apa yang Anda butuhkan saat Anda semua mengupgrade ke armor pertempuran 3 kata? Kami akan mulai membuat rencana. Maka saya akan memberikan solusi untuk Anda. Adapun membangun spesifik armor perang, itu tergantung pada kalian semua. Saya harap Anda masing-masing dapat memiliki beberapa potong baju tempur pertempuran 3 kata sebelum Anda memulai pelatihan. Tidak hanya kelompok itu gembira setelah mendengar kata-kata Tang Wulin, tetapi juga Su Yucheng dan Luo Guixing bahkan menjadi sedikit kurang iri padanya. Mereka semua bermimpi menjadi tuan jiwa yang kuat dan tuan baju perang. Sebagai Master Armor pertempuran 3 kata, mereka bahkan akan mampu bertarung melawan titel Douluo tanpa Battle Armor atau bahkan Hyper Douluo. Domain yang dibuat oleh armor pertempuran 3 kata akan memberikan dorongan besar pada kemampuan mereka. Kelompok itu mengambil cetak biru desain mereka agak terburu-buru dan membawa Tang Wulin ke ruang batu penempaan yang digunakan oleh Yang Nianxia untuk latihan. Wu Shiduo mengirim siswa yang lebih muda untuk berkultivasi sendiri karena tidak perlu bagi mereka untuk khawatir dengan baju perang 3 kata dulu. Tang Wulin mendengarkan pikiran teman-teman sekelasnya terlebih dahulu, terutama pendapat mereka tentang struktur fusi logam yang digunakan untuk baju perang pertempuran mereka sendiri. Kemudian, dia mengusulkan beberapa sarannya sendiri tentang atribut logam mana yang paling cocok untuk meningkatkan kualitas armor tempur mereka selangkah lebih maju. Namun, penjelasannya juga membuat proses menempa jauh lebih membingungkan bagi kelompok. Jadi, ternyata logam bisa menyatu dengan cara seperti itu. Anda benar-benar memperluas wawasan kami tentang itu. Setidaknya, saya pikir itu sepenuhnya bisa dinilai dari teori. Yang Nianxia memandang Tang Wulin dengan kagum. Mereka berdua pandai besi. Namun bagaimana perbedaan di antara mereka tumbuh begitu besar? Dilihat oleh apa yang ada di depan mata mereka. Yang Nianxia sudah jauh di belakang Tang Wulin. Luo Guixing bertanya dengan khawatir. Hanya dengan melakukan itu, tingkat kesulitan penempaan akan jauh lebih tinggi. Kita juga membutuhkan logam langka yang jumlahnya lebih besar. Aku takut itu akan menjadi lebih sulit bagi kita untuk menjadi Master Armor pertempuran 3 kata. Yang Nianxia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, membaur. Terlepas dari kecerdasan Anda tidak berpikir jernih. Anda tidak melihat kepercayaan Tang Wulin. Ya, dia memiliki caranya sendiri pasti. Gurunya adalah pengrajin Sein dan kakek buyutnya bahkan seorang pengrajin ilahi. Tang Wulin tersenyum dan berbicara. Ya, saya akan menyelesaikan masalah ini. Adapun logam langka, memang benar bahwa Asosiasi Pandai Besi menyimpan catatan persediaan mereka. Dan federasi melakukan audit berkala juga. Namun, asosiasi masih menyimpan persediaan logam langka sendiri dan kami dapat mencari cara untuk memperolehnya. Di sisi lain, Sekte Tang dapat memberi kita lebih banyak logam langka. Jumlah logam langka yang dimiliki oleh Sekte Tang tidak diketahui oleh federasi. Hanya anggota berperingkat tertinggi di lingkaran dalam Tang Sekte yang menyadari jumlah sumber daya yang tersedia untuk sekte tersebut. Tang Wulin tidak pasti karena Cao Dezi hanya mengatakan kepadanya untuk mencari Zhang Xin jika dia membutuhkan sumber daya ketika dia meninggalkan tentara Dewa Darah. Zhang Xin akan mencari cara untuk membantunya. Apapun yang diinginkannya. Sekte Tang telah mengumpulkan sumber daya selama ribuan tahun. Selain itu, persediaan mereka membentang di beberapa benua. Tidak ada yang tahu jumlah pastinya. Tetapi Tang Wulin percaya bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi Sekte Tang untuk mempersenjatai beberapa orang dan memberi mereka logam langka untuk baju perang pertempuran 3 kata. Sedangkan untuk menempa,
dia akan bisa menyelesaikannya sendirian. Dia telah menempa paduan pelebur jiwa yang diperlukan untuk baju perang 3 kata untuk dirinya sendiri. Aruheng dan Sima Jinchi selama beberapa bulan terakhir. Jadi dia sudah maju ke tingkat baru dalam penempaan. Meskipun dia belum memverifikasi produknya. Tetapi Tang Wulin percaya bahwa dia pada dasarnya berada pada tingkat Saint Craftsman peringkat ke-8. Bahkan jika dia masih tidak sebagus Guru Mu Chen, dia juga tidak terlalu jauh di belakang. Bersambung.